Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah, kita bisa kemarin tuh ke 998 dan itu real karena kebijakannya salah semua. Untuk mengukur dampaknya satu persatu agak susah karena kita taruh semua stimulus di triwulan keempat tahun lalu dan sepanjang awal tahun 2025 juga ada sedikit, sehingga kita nggak bisa ngitung dengan pasti berapa sih dampaknya. Tapi yang jelas kita lihat adalah efektif belanja perpajakan tadi ditambah dengan stimulus-stimulus yang lain, ditambah dengan tambahan likuiditas ke sistem perekonomian sudah bisa membalik arah perekonomian kita. Kalau kita lihat sekarang mungkin nggak kerasa, udah aman, dulu juga nggak apa-apa. Tapi pada waktu Agustus September kan beda keadaannya. Biasanya kita lupa keadaan waktu krisis dan menilai keadaan sekarang, keadaan waktu krisis dengan keadaan yang sekarang. Jadi saya tekankan lagi, memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Kalau kita perbaiki, maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah dan mungkin sekarang kita duduknya di sini udah beda nih. Udah kondisi krisis, kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya. Semuanya udah tegang. Tapi itu tadi keberhasilan pemerintah dengan kerjasama dengan Komisi 11 dan DPR untuk terus menjalankan stimulus di perekonomian itu berhasil membalik arah perekonomian dengan nyata. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa. Kita waktu betul-betul jatuh demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah, ketika udah balik ke arah sana mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah, kita bisa kemarin tuh ke 998 dan itu real karena kebijakannya salah semua pada waktu itu atau ada salah komunikasi. Lagi. Cortex saya sudah bilang tadi sudah kita perbaiki Pak, sumber datanya apa namanya? Codingnya sudah kita dikasih ke kami. Kami sekarang punya tim yang cukup bagus untuk memperbaiki itu secara terus-menerus. PNBP Migas, kenapa turun terus? Ini PNBP Migas hampir pasti turun terus kalau kita nggak ada eksplorasi baru. Karena nature dari reservoir adalah turun setelah mencapai puncak, pasti turun terus, nggak ada bisa naik. Jadi salah satu cara adalah mengundang investor baru domestik atau asing untuk melakukan eksplorasi di bidang minyak dan gas. Ya oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ketika Purbaya gusar hingga tepuk meja DPR dituding nggak kerja, kemarin tuh bisa seperti 1998. Nah teman-teman, ya salah satu menteri yang menjadi sorotan saat-saat ini adalah Purbaya ya, dan tentu kita tahu bagaimana pekerjaan seorang Purbaya ya, apakah bagus atau tidak semenjak Pak Prabowo mengangkat dia sebagai Menteri Keuangan ya. Apakah Pak Purbaya ya lebih bagus daripada menteri sebelumnya atau sebaliknya ya teman-teman yang menilai hal itu. Nah di sini dikatakan bahwa Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadiwa tampak gusar saat menyampaikan banyak pihak yang menuding dirinya tidak bekerja. Nah ternyata banyak pihak yang menuding dirinya tidak bekerja ini teman-teman. Purbaya bahkan sampai menepuk meja ya menepuk meja hal ini teman-teman. Hal tersebut terjadi saat Purbaya rapat bersama Komisi 11 DPR di gedung DPR Rabu 4 Februari 2026. Mulanya Purbaya menyebut kondisi perekonomian setelah insiden Agustus 2025 sangat sulit. Nah kita tahu bagaimana insiden Agustus tahun 2025 teman-teman, terjadi demo di mana-mana ya, dan terjadi pembakaran gedung DPR, dan kita tahu beberapa rumah para pejabat
ya dihancurkan atau digeruduk oleh massa, ya seperti rumah Eko Patrio, kemudian rumah dari Ibu Sri Mulyani juga, kemudian rumah ya DPR yang lain yang menjadi sorotan pada saat itu, ya semuanya massa bergerak ya untuk ya merampas apa yang menjadi di dalam rumah tersebut karena kekecewaan yang mereka rasakan terhadap apa yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut. Oke, Purbaya menjelaskan jika tidak diperbaiki maka tekanan ekonomi yang dialami Indonesia bisa lebih parah. Nah, jadi saya tekankan lagi, memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Ya, kalau enggak kita perbaiki maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah. Dan mungkin sekarang ya kita duduknya di sini sudah beda nih. Sudah kondisi krisis. Kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya. Semuanya sudah tegang, ujar Purbaya. Nah, teman-teman, dia menyebut bahwa mereka lupa perekonomian Indonesia pernah jatuh ketika demo terjadi di mana-mana pada Agustus 2025 yang lalu. Ya, memang teman-teman, ya ketika terjadi demo di Agustus tahun 2025 yang lalu, maka tentu ya perekonomian Indonesia sangat-sangat jatuh, dan tentu ya perekonomian Indonesia ya harus diselamatkan. Dan pada saat itu ya Purbaya tampil beda dengan gayanya sendiri untuk memberikan solusi-solusi untuk bisa membantu perekonomian Indonesia bisa maju. Nah, di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa, nggak ada apa-apanya sampai sekarang. Mereka lupa kita waktu itu betul-betul jatuh. Demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan katanya sambil menepuk meja. Purbaya mengatakan saking parahnya rumah Menko sebelumnya Sri Mulyani sampai diserbu dan dijarah masa demo. Ya teman-teman, memang rumah Ibu Sri Mulyani pada saat itu dijarah demo. Ketika ekonomi sudah membaik kembali, Purbaya menegaskan ini merupakan hasil kerja DPR dan pemerintah. Bahkan bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelum diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah, ketika sudah balik ke arah sana, mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah, dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita ya tidak memburuk terus-terusan, papar Purbaya. Nah, teman-teman, Purbaya berpandangan kebijakan ekonomi yang dilakukan pada Agustus 2025 salah, sehingga bisa saja Indonesia kembali mengalami peristiwa 1998. Kalau kita enggak cegah, kita bisa kemarin tuh ke 1998 dan itu real, karena kebijakannya salah semua pada waktu itu, atau ya ada salah komunikasi, ya kata Purbaya. Nah, itu teman-teman yang mengenai yang disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR, bagaimana memberikan penjelasan kepada DPR, memberikan pertanggungjawaban ya bagaimana kinerja pemerintah khususnya di Menteri Keuangan, teman-teman. Dan Pak Purbaya tadi menyinggung bagaimana dengan insiden ya tanggal mungkin ya bulan Agustus ya, karena puncaknya 25 bulan Agustus ya tahun 2025 yang terjadi demo di mana-mana sangat menegangkan, dan ada juga korban jiwa ya. Kita tahu bagaimana ojol dulunya ya dilindas ya gara-gara demo tersebut dan lain sebagainya ya, dan terjadi pembakaran gedung DPR di mana-mana sehingga semuanya menjadi tegang, dan saat itu perekonomian Indonesia
menjadi menurun. Nah, itu yang disinggung oleh Purbaya Yudi Sadewa. Bahkan Pak Purbaya pun menyinggung bagaimana rumah Menteri Keuangan yang dulu Ibu Sri Mulyani itu dijarah masa, itu disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebelumnya. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Semoga perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi di tangan Pak Purbaya, sehingga Indonesia, angan-angan atau cita-cita Indonesia 2045 itu bisa terwujud.